Nah, yang paling membingungkan adalah ketika ayat yang sudah kita hafal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat kalau kita bongkar menggunakan kamus itu menyesatkan. Gimana maksudnya itu? Jadi gini. Ini kan bicara sholat ya. Innallaha, sungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi. Okay. Antum belajar bahasa Arab pasti kan? Yusalluna itu fi'il mudhari kan? Itu. Dasarnya apa? Fi'il madinya apa? Sholat. Sholat. Artinya sholat apa? Sholat. Sholat. Jadi kalau yusalluna itu fi'il mudhari yang jamak kan? Karena fa'ilnya, pelakunya Allah dan para malaikat. Jadi coba terjemahin secara harfiah. Innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna. Ngapain? Sholat. Ala nabi, kepada nabi. Masa Allah sholat kepada Nabi? Masa malaikat sholat kepada Nabi? Kan nggak benar. Kan kalau sholat itu kan beribadah. Ibadah itu kan kepada Allah. Ya kan? Tapi ini ayat Quran, Al-Ahzab 56, menyebutkan bahwa Allah sholat kepada Nabi Muhammad. Dan malaikat itu sholat kepada Nabi Muhammad. Gitu kan? Nah, cuman kebetulan aja karena kita udah tahu maknanya, bukan sholat, itu maksudnya sholawat. Ya sholawat juga, ini jadi istilah bahasa Indonesia. Ya kan? Sholat sama sholawat sebenarnya bedanya apa? Kalau pakai bahasa Arab nih, pakai belajar sorof, mufradnya sholat. Kalau musannanya sholat satu, kalau dua sholat sholatan nih. Kalau sholat yang banyak apa? Sholawat, ya kan? Sholat yang banyak dengan kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, itu bedanya apa? Kan nggak ada bedanya. Kebetulan saja di kita ini sudah dijelaskan sejak kecil bahwa kalau kita sebut kata sholawat, maksudnya adalah Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, gitu kan? Padahal sebenarnya kalau secara tata bahasa, sholawat itu artinya adalah sholat yang banyak. Nah, konyolnya lagi nanti kalau kita teruskan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Wahai orang yang beriman, sholatlah kamu kepadanya, kepada Nabi Muhammad. Gimana caranya kita sholat? Gitu kan? Kepada Nabi Muhammad. Nah, nanti baru ada penjelasan. Disitulah nanti para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya kita sholat kepada Anda? Karena dalam pikiran mereka, sholat itu kan kepada Allah. Kenapa tiba-tiba Allah nyuruh kita sholat kepada Nabi Muhammad? Maka Nabi menjawab, oh, maksudnya adalah kalian mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu kan? Oh, berarti itu adalah baca sholawat. Dalam bahasa Indonesia itu ya, baca sholawat. Tapi pertanyaan yang sebelumnya belum terjawab. Allah itu sholat kepada Nabi Muhammad gimana? Gitu. Nah iya kan, bagaimana Allah sholat kepada Nabi Muhammad? Nah, rupanya nanti ditafsirkan. Tafsirkannya adalah ya ternyata kalau Allah yang sholat gitu kan, ternyata adalah Allah memberikan rahmat gitu. Kalau malaikat yang berdoa memintakan ampunan gitu. Dan kalau kita umat Nabi Muhammad yang membaca sholawat itu adalah mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi katanya tetap satu, sholat. Tapi maknanya bisa jadi banyak. Nah, kalau orang nggak belajar ilmu Al-Quran yang benar, nggak belajar ilmu tafsir, nggak belajar ilmu siyak, munasabah, dan sebagainya, hanya mengandalkan bahasa Arab, nahwu, shorof saja, sesat. Gitu. Keliru ketika dia menerjemahkan makna dari kata-kata itu, karena satu kata bisa punya banyak makna di dalam Al-Quran itu. Baru kata sholat, belum yang lain, gitu kan. Ini kalau tentang sholat ini saya justru punya cerita sendiri. Gitu. Nah, gimana tuh? Iya. Waktu kecil itu saya ke masjid gitu ya, ke masjid lalu bongkar-bongkar perpustakaan masjid itu saya nemu buku terjemahan, terjemahan. Nah di situ buku terjemahan gitu, tulisannya saya masih ingat betul bahwa ketika Nabi Muhammad SAW itu wafat, maka yang pertama mensolati adalah Allah. Dalilnya adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Itu saya, masa Allah sholat gitu. Nah, kita sholat kan jenazah. Kita kan sholat itu kepada Allah gitu. Iya. Ibadah ini masa Allah sholat untuk Nabi Muhammad gitu. Dalilnya itu tadi. Wah, ini berarti belum ngaji al-wujuan atau gitu kira-kira. Iya. Dan kasus-kasus seperti itu akan selalu terjadi karena sholat itu nanti maknanya bisa banyak. Bisa jadi sholat itu artinya membaca Quran. Sholat artinya membaca Al-Quran. Iya. Okay. Misalnya wala tajhar bi sholatika. Janganlah kamu menjaharkan bi sholatika, sholatmu. Surat Al-Isra ayat 110. Ternyata kata Al-Imam Syaukani gitu ya. Beliau mufassir yang kita pakai itu kitabnya dalam kuliah Fathul Qadir. Nah, itu
maknanya ternyata bukan hanya sholat maksudnya. Janganlah kamu jaharkan sholatmu, tapi janganlah kamu keraskan bacaan Qur'anmu, gitu ya. Atau yang kedua maknanya menjadi doa, kalau doa tuh jangan keras-keras, gitu. Nah, karena sholat berjahar itu kan ada, memang diperintahkan. Kalau maghrib, isya, subuh kan kita jahar gitu kan. Nah, sementara di Quran ada kata-kata wala tajhar bisolatika, nggak boleh sholat dengan jahar. Wah, berarti ini dalil bahwa orang yang sholatnya jahar itu haram. Kenapa? Ayatnya mengatakan wala tajhar bisolatika, janganlah kamu menjaharkan sholatmu. Ternyata maknanya bukan menjaharkan seperti kita lagi sholat maghrib, isya, subuh yang bacaan imamnya keras. Ternyata maknanya adalah sholat di sini Quran, baca Quran jangan keras-keras, gitu kan? Nah, itulah tantangan sebenarnya. Jadi balik lagi sebenarnya, bahasanya Al-Quran itu kadang-kadang bahasa yang unik, yang tidak bisa hanya diterjemahkan dengan kamus, dengan menggunakan istilahnya pendekatan belajar bahasa Arab saja. Tetapi ini adalah sesuatu yang sifatnya dalam dan luas, kita harus mengetahui seluk-beluknya begitu kan, sehingga tidak sekedar asal tahu bahasa Arabnya langsung ngerti juga makna dan tafsirnya gitu. Nah, saya kasih contoh lagi nih surat Al-Hajj, ini halaman 176. Ayatnya berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajid yuzkaru fiha hasmullahi katsira. Di situ ada kata solawat. Antum tahu nggak artinya solawat? Kita sebagai orang Indonesia kalau ditanya solawat itu apa? Ya solawat itu ya baca Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad gitu kan? Nah gitu. Ternyata di dalam ayat ini ada kata solawat, tapi maknanya bukan baca solawat Allahumma sholli wa sallim. Coba kalau kita baca terjemahan di versi Kementerian Agama, dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid. Nah, wa masajid itu masjid-masjid terjemahannya. Kalau sebelum masjid itu kan sholawat. Apa terjemahannya? Rumah-rumah ibadah orang Yahudi. Sholawat artinya rumah-rumah ibadah orang Sholawat Yahudi. Itu artinya rumah ibadah orang Yahudi. Jadi kalau kita pada sholawatan, kita tuh pada bikin rumah ibadahnya orang Yahudi. Nah, jadi kan istilah Al-Quran tuh nggak gampang gitu, dan nggak sesederhana yang kita pikirkan. Kalau udah bisa bahasa Arab berarti udah ngerti artinya, makna dan tafsirnya. Enggak. Kadang-kadang Quran tuh ya nyebut apa gitu maksudnya kemana gitu. Yang saya sering bilang, men sana in corpore sano gitu. Ngomongnya ke sana tapi maksudnya ke sono gitu. Itu kan wah, itu bikin puyeng gitu ya. Nggak gampang gitu. Atau ayat yang berikutnya nih, surat apa nih ya? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat dan kamu dalam keadaan mabuk. Ini yang uniknya gini. Allah mengatakan jangan mendekati sholat. Coba, kalau jangan sholat itu gampang, paham kita. Jangan sholat. Tapi kalau jangan mendekati sholat. Kalau jangan mendekati zina, ya zina itu kan melakukan hubungan seksual gitu kan. Mendekati itu ya istilahnya ya buka-buka aurat lah apa gitu-gitu kan. Tapi kalau sholat jangan didekati. Maksudnya apa? Orang lagi sholat nggak boleh didekati, atau kita nggak boleh melakukan gerakan yang kira-kira kayak sholat gitu, atau apa maksudnya? Nah, coba deh. Wala taqrabus sholah. Bunyinya bukan wala tusallu, tapi wala taqrabu. Kalau taqrabu zina, ya nyambung lah. Jangan dekati zina, kan gitu ya. Wala taqrabu malal yatim, jangan dekati harta anak yatim. Tapi kalau wala taqrabus sholah, jangan kau dekati sholat. Maksudnya apa? Ternyata maksudnya jangan mendekati tempat sholat alias masjid. Gitu. Wa antum sukara, padahal kamu dalam keadaan mabuk. Itu bisa dijelaskan nanti bisa kita baca dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Qurtubi gitu ya. Ketika masuk pada ayat itu beliau mengatakan bahwa sholat yang dimaksud di sini adalah makanus sholat atau mawadhi'us sholat. Tempatnya orang sholat yaitu ya masjid. Maksudnya orang lagi mabuk nggak boleh ke masjid. Gitu. Berarti wala taqrabu makanas sholat gitu. Nah, gitu penjelasannya. Itu baru sholat ya, belum kita ngomongin zakat. Zakat juga kacau juga itu. Ini ternyata zakat itu yang kita pahami ya bayar zakat gitu. Iya. Tapi banyak juga maknanya. Tapi di dalam Al-Quran banyak kata-kata zakat itu yang maknanya bukan zakat gitu. Misalnya gini, qad aflaha man zakka. Ya kan?
Telah beruntunglah orang yang zakah. Zakah itu ya zaki itu kan membayar zakat artinya. Tapi ternyata konteks ayat ini maksudnya nggak lagi ngomongin orang bayar zakat. Qad aflaha man zakkaha, telah beruntunglah orang yang mensucikannya. Itu surat Asy-Syams gitu kan. Atau juga fala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu berzakat untuk dirimu bagaimana? Itu zakku ternyata di sini adalah bukan berzakat, tapi memuji dirimu sendiri. Jadi janganlah kamu memberi semacam tazkiyah, bahasa Arab itu tazkiyah, narsis gitu kan. Atau kadang-kadang zakat itu juga bisa bermakna perbaikan. Kalau dalam surat Al-Kahfi itu ya, ayat 81, fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan. Nah, dan kami menginginkan, kata Allah ya, ayyubdilahuma, untuk mengganti mereka, bagi mereka, rabbuhuma khairan minhu zakatan, anak yang lebih baik lagi sebagai perbaikan. Zakatan. Jadi kan gini, ceritanya Nabi Khidir itu kan ngebunuh anak kecil. Betul. Lalu diprotes sama Nabi Musa, anak kecil kenapa dibunuh?" gitu kan. Rupanya Nabi Khidir kan diperintah sama Allah. Itu hikmah dibalik Nabi Khidir membunuh anak kecil itu kenapa? Oh, karena nih anaknya mau diganti dengan anak yang baru. Ya, yang lebih baik sebagai perbaikan, gitu kan. Khairan minhu zakatan. Nah, kata zakat di situ maknanya adalah perbaikan. Jadi kalau kita sekedar bisa bahasa Arab lalu menerjemahkan Quran, sesat, gitu, keliru, gitulah. Ternyata bukan itu maksudnya kan, nah, gitu. Ternyata gitu, ini barangkali jadi ya benar sih, jadi tantangan gitu. Yeah. Bahwa kita kalau sudah bisa bahasa Arab gitu ya, itu belum mesti kita paham Al-Quran. Justru tantangannya gitu. Meskipun itu stasiun pertama gitu ya, stasiun pertama untuk selanjutnya memahami gitu, apalagi orang yang tidak paham sama sekali bahasa Arab gitu kan maksudnya. Jadi kalau sudah bisa bahasa Arab itu tidak otomatis paham Al-Quran, apalagi yang belum gitu. Betul.